terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, itu saja tata tertib kita hari ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan pertemuan kita hari ini. Yang pertama, tujuan diadakannya pertemuan kita hari ini yaitu mensosialisasikan kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Budi Bakti yaitu Bunda Fenty Yulianti. Lalu yang kedua, perkenalan wali kelas beserta guru-guru juga partner yang mengajar di kelas 2 serta tata tertib siswa. Lalu selanjutnya ada informasi tambahan, juga teknis pembelajaran, dan yang terakhir ada sesi tanya-jawab. Baiklah, langsung saja kita memasuki sesi pertama, yaitu sosialisasi kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh Bunda Fenty Yulianti. Untuk Bunda Fenty Yulianti, kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, orang tua murid kelas 2. Perkenalkan, saya Bunda Fenty Yulianti selaku Kepala Sekolah SD Budi Bakti. Nah, untuk tahun pembelajaran 2020-2021, kita akan melakukan pembelajaran secara online atau daring menggunakan beberapa aplikasi. Nah, kenapa untuk sekolah Budi Bakti sendiri masih melakukan kegiatan pembelajaran secara daring? Yang pertama yaitu karena meningkatnya virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai himbauan, peraturan, serta kebijakan yang diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Nah, kebijakan ini berimbas pada kegiatan pembelajaran di Sekolah Budi Bakti sendiri untuk di tahun ajaran baru di tahun 2020-2021. Untuk di Samarinda sendiri, kasus COVID atau pandemi ini masuk di fase kedua atau gelombang kedua, yaitu terjadi peningkatan jumlah orang yang terpapar positif COVID ya Bapak Ibu. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID serta penyelenggara pembelajaran pada tahun ajaran baru melalui Dinas Pendidikan Kota Samarinda pada tanggal 8 Juli menetapkan bahwa pembelajaran di Samarinda khususnya masih belajar dari rumah atau menggunakan daring. Nah, SD Budi Bakti sendiri mengikuti anjuran tersebut. Hal ini diupayakan untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan bagi seluruh anak-anak, khususnya di wilayah atau lingkungan Sekolah Dasar Budi Bakti. Ya, langkah-langkah yang sudah Sekolah Budi Bakti laksanakan, yaitu yang pertama, mengadakan survei mengenai kesiapan guru dan orang tua, mempersiapkan belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. Hal ini sudah diberikan ke orang tua di hari Jumat dan Sabtu kemarin. Hasil survei sudah kami terima. Kemudian yang kedua adalah membuat desain pembelajaran dari rumah yang efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi dan mencari solusi pembelajaran yang berlangsung secara dari rumah. Untuk evaluasi dan mencari solusi ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan segala kendala atau permasalahan yang terjadi melalui wali kelas. Jadi kami secara terus-menerus selalu mengupgrade diri untuk tetap bisa melakukan pembelajaran dari rumah secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah menyiapkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh orang tua selama pembelajaran daring? Nah,
Kenapa orang tua perlu mempersiapkannya? Bapak Ibu, untuk pembelajaran anak-anak kita pastinya butuh kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Dalam hal ini di masa COVID, pastinya peran orang tua jauh lebih besar dibanding peran sekolah. Sehingga kami dari pihak sekolah sungguh memohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk membantu pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Kami yang membantu menyiapkan untuk teknik atau teknis pembelajarannya selama dari sekolah. Yang pertama adalah menyiapkan waktu pendampingan selama kegiatan belajar di rumah. Yang kedua adalah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Dalam hal ini handphone, laptop, atau tablet. Dan yang ketiga yaitu menambahkan aplikasi tambahan seperti Zoom Meeting. Dan masih ada lagi aplikasi-aplikasi tambahan yang lain. Nanti akan dipandu atau dibantu dari pihak sekolah aplikasi apa saja yang mesti harus dipersiapkan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan perlengkapan belajar anak. Nah, untuk perlengkapan belajar anak, ini bisa melalui ngedownload atau video-video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah, kemudian buku-buku mata pelajaran yang sudah dibeli sebelumnya di sekolah. Nah, untuk teknis pembelajaran sendiri, itu kita menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama yaitu Zoom Meeting, yang kedua adalah WhatsApp, yang ketiga adalah Google Form, yang keempat adalah Google Classroom. Hal ini pasti menyesuaikan sesuai dengan tingkatan anak masing-masing dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, dalam hal ini yang kita laksanakan adalah khususnya yang di kelas 2 ya. Untuk Zoom Meeting sendiri, kita akan lakukan dalam 1 minggu itu ada 2 kali. Untuk yang pertama akan dilakukan oleh guru tematiknya dan yang kedua adalah guru mapelnya. Hal ini sesuai dengan jadwal yang nanti akan diberikan supaya tidak terjadi bertabrakan waktunya bersama yang kelas-kelas lain karena kami mengaturkan berdasarkan tingkatan dan kelas. Apa saja yang dilakukan di Zoom Meeting ini? Nah, di Zoom Meeting ini, wali kelas bersama anak-anak diharapkan dapat bersosialisasi dan mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian akan disampaikan secara menyeluruh mengenai penugasan atau materi pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 minggu. Nah, untuk pembelajarannya sendiri akan dikirimkan secara bertahap atau setiap harinya oleh wali kelas melalui video pembelajaran. Sedangkan untuk WhatsApp sendiri, segala informasi akan diberikan melalui WhatsApp, mulai dari link video pembelajaran dan lain sebagainya. Untuk tugas-tugas bisa melalui WhatsApp ataupun Google Form dan Google Classroom. Nah, teknis penggunaan Zoom Meeting. Aplikasi Zoom Meeting dapat di-download di Play Store atau Android. Kemudian peserta tidak perlu login atau sign-in ke aplikasi Zoom Meeting. Saya rasa dengan kegiatan hari ini, pelaksanaan Zoom Meeting bisa berjalan dengan baik dan saya yakin Bapak Ibu sebagian besar sudah mengerti mengenai Zoom Meeting sendiri. Kemudian sebelum pertemuan online dimulai, Bapak Ibu SD Budi Bakti akan mengirimkan link meeting ke grup kelas masing-masing. Disarankan pada saat melakukan Zoom Meeting memakai tablet, iPad, laptop, dan komputer. Nah, linknya akan diberikan minimal setengah jam sebelumnya. Maka Bapak Ibu bisa langsung melink meeting tersebut. Jadi sudah dipersiapkan minimal setengah jam atau 10 menit sebelum pertemuan. Teknis penggunaan Google Form sendiri itu dapat menggunakan handphone, tablet, dan laptop. Kemudian peserta menunggu link Google Form yang akan dibagikan oleh Bapak Bunda SD Budi Bakti dan yang terakhir adalah Google Form yang akan dibagikan berupa soal-soal pelajaran atau materi pelajaran. Nah, kita
memasuki tahap yang kedua, yaitu perkenalan Bapak Ibu guru. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti akan ada di sesi terakhir. Mohon disimpan dulu pertanyaannya. Nanti di sesi terakhir boleh ditanyakan mengenai hal-hal apa saja yang dianggap oleh Bapak Ibu kurang jelas atau butuh penjelasan lebih lanjut. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Baik, itulah tadi sosialisasi yang disampaikan oleh Bunda Fenty. Untuk Bunda Fenty, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan wali kelas beserta partner, juga guru-guru yang mengajar di kelas 2A dan 2B. Nah, yang pertama, yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita, ada Kepala Sekolah SD Budi Bakti, yaitu Bunda Fenty Yulianti, yang tadi juga sudah menyampaikan sosialisasi pembelajaran. Selanjutnya, ada Bunda Lydia Ika Indriana sebagai Wali Kelas 2A yang juga sudah hadir di sini. Bunda Lydia, bersama partner 2A, yaitu Bapak Dwi Setio Putra, yang juga guru TIK. Bapak Dwi, kita geser ke kelas 2B. Ya, di 2B ada Bunda Yuni Wulaningrum, wali kelas 2B, yang sudah hadir juga di sini. Dan juga saya sendiri sebagai partner Bunda Yuni di kelas 2B, Bunda Syamriani Dewi, atau biasa disapa dengan Bunda Syam. Salam kenal ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ada guru PJOK, yaitu Bapak Ahmad Rizali, lalu ada guru bahasa Inggris dan juga guru agama Islam, Bunda Ayu Pratiwi, dan Bunda Kartini sebagai guru agama Buddha, lalu ada Bunda Francisca Tutoserani sebagai guru agama Katolik. Ya, cukup untuk perkenalan kita hari ini. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan baik selama mendidik anak-anak kita nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyampaian tata tertib siswa yang akan disampaikan oleh wali kelas 2A, yaitu Bunda Lydia. Untuk Bunda Lydia, kami persilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Senang sekali siang hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu orang tua murid kelas 2, walaupun kita hanya bertatap muka melalui Zoom meeting, tetapi harapannya ada sesuatu yang bisa kita dapatkan untuk mempersiapkan putra-putri kita menghadapi tahun ajaran baru 2020-2021 dengan suasana yang tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi sebenarnya kita ambil hikmahnya saja Bapak Ibu bahwa kita menjadi orang tua dan guru-guru yang istimewa karena kita saat ini berada di era yang menuntut kita untuk bisa berani melakukan perubahan-perubahan, belajar sesuatu yang baru, dan itu menjadi sesuatu yang motivasi buat kita semua bersama-sama untuk dapat terus ada suaranya mempersiapkan dan membimbing anak-anak kita di tengah pandemi yang terjadi. Nah, pada siang hari ini izinkan saya untuk boleh menyampaikan tata tertib siswa selama pembelajaran daring yang kita laksanakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Fenty bahwa untuk tahun ajaran baru 2020-2021 sampai waktu yang belum bisa ditentukan, Sekolah Budi Bakti memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, berikut tata tertib siswa yang perlu kita perhatikan selama masa pembelajaran.
Tadi telah disampaikan oleh Bunda Venti bahwa teknis pembelajaran untuk siswa-siswa kita di masa pandemi itu ada beberapa teknik yang kita gunakan. Salah satunya adalah Zoom meeting. Jadi Zoom ini bertujuan untuk menjadi penanda awal pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam 1 minggu itu ada 2 kali, satu oleh guru tematik dan satu oleh guru mata pelajaran. Nah, tata tertib siswa selama belajar daring antara lain yang pertama, pada hari pertama pembelajaran akan dilaksanakan Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu nanti di minggu pertama awal memulai satu materi pembelajaran yang baru akan dilaksanakan Zoom meeting untuk bisa guru dan siswa bisa bertatap muka, kemudian guru bisa menyampaikan sedikit materi yang bisa disampaikan, kemudian menjelaskan rincian tugas atau kegiatan belajar yang akan dilaksanakan selama 6 hari berikutnya. Yang kedua, tata tertib selama Zoom meeting. Jadi agar pelaksanaan Zoom meeting bersama siswa berjalan dengan baik, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengikuti Zoom meeting sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti kami akan sharekan waktu pelaksanaan Zoom meeting dengan siswa-siswi kita. Lalu yang kedua, siswa memakai seragam sekolah saat Zoom meeting berlangsung. Siswa juga diharapkan berperilaku tertib. Jadi Bapak Ibu, nanti pada saat pelaksanaan Zoom, siswa-siswi itu harus diharapkan untuk mengenakan pakaian seragam. Karena Zoom meeting kita untuk kelas 2 itu dilaksanakan di hari Senin dan hari Kamis, maka seragam yang disiapkan adalah seragam hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin itu biasanya menggunakan baju seragam putih-putih dan hari Kamis menggunakan baju seragam batik biru. Yang ketiga, selama Zoom meeting, jika ada hal yang akan ditanyakan siswa, siswa dapat mengangkat tangan dan menunggu kesempatan yang diberikan. Jadi nanti biasanya di akhir pertemuan itu, kami guru-guru akan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk bertanya. Kalau ada hal-hal yang pada waktu dijelaskan mereka ada yang tidak dipahami, bisa mengangkat tangan dan kami akan membuka suara anak-anak untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Yang keempat, jika selama Zoom meeting siswa masih kurang memahami materi yang dijelaskan, siswa dapat menghubungi guru yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, walaupun Zoom meeting itu sudah ada jadwalnya, tetapi kami guru-guru tetap membuka layanan untuk anak-anak kapanpun mereka membutuhkan atau mereka tidak mengerti, tidak memahami apa yang disampaikan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan melalui WA. Jadi kami siap untuk bisa membantu anak-anak atau orang tua yang mungkin menanyakan hal-hal yang belum dimengerti atau ingin diketahui, bisa langsung menghubungi kami, wali kelas maupun guru mapel di waktu dari pagi, dan kami memberikan waktu sampai pukul 8 malam. Jadi untuk selebihnya kita bisa atur waktunya supaya masing-masing baik kami guru maupun orang tua kita juga punya waktu bersama-sama dengan keluarga kita selebih dari pukul 8 malam. Yang ketiga, jadi selama kegiatan pembelajaran, apabila ada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa, hasilnya itu dapat difotokan dan kemudian orang tua bisa mengecek fotonya apakah sudah jelas. Apabila memang foto dari hasil pembelajaran itu sudah jelas, bisa dikirimkan ke wali kelas atau guru mapel. Demikian pula apabila ada penugasan yang bentuknya seperti video ya Bapak Ibu, jadi nanti bisa dikirim kepada guru wali kelas maupun guru mata pelajaran. Yang keempat, untuk khusus pelajaran PJOK saat melaksanakan praktek itu anak-anak diharapkan mengenakan seragam olahraga. Jadi Bapak Ibu
Jangan khawatir, baju seragamnya masih dipakai ya. Khususnya untuk hari Senin, hari Kamis, dan pakaian olahraga. Yang kelima, jika siswa dalam kondisi sakit atau izin, agar segera memberikan informasi kepada wali kelas atau partner wali kelas. Jadi Bapak Ibu, walaupun di masa pandemi kami tetap mengabsensi siswa-siswi. Jadi kalau misalkan ada kondisi-kondisi di mana anak-anak sakit, tidak bisa belajar di hari itu, maka mohon untuk orang tua bisa menginformasikan kepada kami wali kelas maupun partner wali kelas. Yang keenam, siswa mengumpulkan tugas tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan. Jika tidak mengumpulkan tepat pada waktu yang telah ditentukan, maka akan diberi skor sesuai dengan KKM mata pelajaran atau mengulang kembali dengan tipe soal yang sama. Jadi Bapak Ibu, ada deadline pengumpulan dari hasil pembelajaran siswa-siswi. Kalau kita kelas 2A, kalau dimulai di hari Senin, berarti pengumpulan tugas paling akhir itu adalah di hari Sabtu berikutnya. Jadi nanti kami akan memberikan kegiatan pembelajaran secara rinci, secara tertulis kepada siswa-siswi. Nanti Bapak Ibu boleh membantu siswa-siswi untuk memilih kegiatan belajar mana yang mereka akan kerjakan duluan. Nah, batas akhir pengumpulannya adalah di hari Sabtunya atau 6 hari kemudian. Yang ketujuh, dalam mengumpulkan foto atau tugas harap diperhatikan, satu, harus menyertakan identitas diri di buku tulis. Jadi kalau ada tugas-tugas yang harus ditulis di buku tulis, maka mohon dituliskan nama secara jelas, kelas berapa, kemudian ditulis juga hari dan tanggalnya seperti contoh. Kemudian yang B, tulisan harus jelas dan rapi. Nah, berdasarkan pengalaman kami di pembelajaran yang lalu, itu ada beberapa siswa-siswi yang mungkin menuliskannya kurang jelas atau menggunakan pensil yang tidak terang sehingga kami kesulitan untuk mengoreksi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti mohon bantuannya untuk mendampingi putra-putrinya, boleh memilih alat tulis yang hasil tulisannya jelas. Biasanya pensil 2B itu bisa digunakan karena menghasilkan tulisan yang jelas. Dan diharapkan juga untuk bisa membantu memantau kerapian tulisan putra-putrinya supaya selain mereka terlatih menulis rapi, juga ketika pengoreksian kami bisa mengoreksi dengan baik. Kemudian yang C, sebelum mengirimkan foto, harap memperhatikan kejelasan foto. Ini juga pengalaman kami ya Bapak Ibu di pembelajaran lalu. Seringkali kami kesulitan, sudah kami zoom tapi tetap tidak jelas karena mungkin pada saat memfoto mungkin pencahayaannya kurang atau ada alasan-alasan lain sehingga foto kurang jelas. Jadi nanti mohon diperhatikan betul-betul ketika mengirimkan tugas berupa foto, dapat memperhatikan kejelasan fotonya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, bagi siswa yang akan menghubungi wali kelas atau guru mapel, paling lambat dimohon pukul 8 malam. Nah, berikut ini adalah jadwal meeting untuk kelas 2. Jadi, jadwal Zoom meeting kelas 2 antara 2A dan 2B itu dibedakan waktunya ya Bapak Ibu. Kenapa dibedakan waktunya? Untuk bisa kami mempersiapkan peralatan dari sekolah agar lebih maksimal. Nah, untuk kelas 2A itu pertemuan Zoom meeting-nya untuk tematik itu di hari Senin ya, di hari Senin pukul 9 sampai pukul 10. Jadi hanya 1 jam Bapak Ibu, karena kita tahu daya konsentrasi siswa itu tidak bisa terlalu lama ya. Kalau terlalu lama mungkin mereka akan kurang fokus. Jadi kami memutuskan untuk mengambil waktu 1 jam, kita maksimalkan untuk bisa bertatap muka dengan siswa-siswi, menyampaikan materi dan bisa melaksanakan Zoom meeting.
Kemudian kalau tadi tematik itu di hari Senin, jadi tematik itu Bapak Ibu di setiap minggunya ada 1 kali pertemuan. 1 kali pertemuan di hari Senin, kemudian ada tugasnya atau kegiatan pembelajarannya selama 6 hari dilakukan di rumah bersama dengan orang tua. Kemudian untuk mata pelajaran mapel selain tematik itu diaturkan di hari Kamis. Jadi untuk agama itu minggu pertama, PJOK dan TIK itu minggu kedua, bahasa Inggris minggu ketiga di hari Kamis. Sama kelas 2B demikian pula ya, seperti itu, hanya waktu Zoom meeting-nya untuk kelas 2B itu adalah pukul 10.30 sampai 11.30. Jadi itulah jadwal Zoom meeting kelas 2. Bapak Ibu nanti kalau mungkin masih belum jelas, bisa ditanyakan kembali kepada kami wali kelas. Nah, itu saja Bapak Ibu tata tertib selama pembelajaran daring yang bisa saya sampaikan. Nanti kami tetap membuka komunikasi kepada orang tua apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas, boleh disampaikan kepada kami di akhir atau selesai penyampaian materi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bunda Lydia atas penyampaiannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian informasi tambahan yang akan disampaikan oleh Bunda Yuni. Untuk Bunda Yuni kami persilahkan. Selamat siang, Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan info tambahan seputar pembelajaran untuk anak-anak kita ke depannya. Bisa pun? Yang pertama, untuk perlengkapan dan alat tulis di rumah. Untuk pembelajaran tematik sendiri, yang perlu disiapkan adalah buku catatan 1 buah, buku latihan 1 buah, buku gambar A4 1 buah, dan map display. Nanti map display ini akan digunakan untuk menyimpan lembar PH atau penilaian harian dan juga lembar-lembar latihan dan portofolio, karena kemungkinan ke depannya nanti tugas anak-anak banyak dalam bentuk lembaran-lembaran ya Bapak Ibu. Nah, jadi supaya tidak tercecer, maka kita menggunakan map display untuk menyimpannya. Nah, untuk perlengkapan buku gambar sendiri, nanti digunakan untuk pembelajaran SBDP dan juga pembelajaran lain yang ada materi menggambar. Di sini juga perlu saya tambahkan, untuk kelengkapan alat tulis sendiri, di kelas 2 memerlukan 1 buah pensil untuk 2B ya. Kami lebih menyarankan untuk 2B karena ketika difoto untuk pengumpulan tugas atau penilaian harian, itu hasilnya lebih jelas untuk tulisan anak-anak. Dan juga penghapus, dengan boleh juga ditambahkan dengan pensil warna, krayon, atau alat untuk mewarnai lainnya. Gitu. Boleh juga ditambahkan dengan kertas origami, seperti perlengkapan yang biasa dikumpulkan di kelas ketika belajar seperti biasa. Nah, untuk mapel sendiri atau mata pelajaran hanya memerlukan 1 buku catatan yang digunakan untuk buku catatan dan buku latihan. Jadi, berbeda dengan tematik yang latihannya dibedakan, tapi untuk mapel sendiri, buku catatan dan buku latihan digabung menjadi 1. Sementara untuk teknis dan pelaksanaan ibadah di rumah. Nah, selama pembelajaran daring, siswa dan siswi setiap minggunya dapat mengikuti yang pertama, sekolah minggu online. Itu jika ada, biasanya ada untuk agama Buddha, Kristen maupun Katolik, atau mengikuti ibadah online bersama keluarga. Nah, ketentuannya seperti apa? Ketika siswa dan siswi mengikuti
sekolah minggu online atau ibadah online bersama keluarga, maka siswa dan siswi dapat menuliskan jenis kegiatan di buku kerohanian. Atau jika memang belum memiliki buku kerohanian, dapat menuliskannya di buku tulis. Dan hasilnya dapat difotokan dan dikirim ke guru agama masing-masing. Nah, jika tidak mengikuti ibadah online, siswa atau siswi dapat melakukan ibadah bersama keluarga dengan ketentuan seperti di atas. Mungkin kalau tidak mengikuti ibadah online seperti yang agama Islam ya, jadi dapat mengikuti ibadah bersama keluarga, mungkin sholat bersama atau apa, dengan ketentuannya sama, dapat mengirimkan jenis kegiatan yang dilakukan, dituliskan di buku kerohanian atau buku tulis, dan dikirim ke difoto dan dikirim ke guru agama masing-masing. Atau dapat mendokumentasikan kegiatan ibadah yang dilakukan dan fotonya dikirim ke guru agama masing-masing. Cukup dengan satu foto saja. Oke. Saya juga akan menyampaikan tema besar selama semester 1 ini, khususnya untuk tematik ya. Selama 1 semester ke depan, kita akan belajar bersama dengan tema 1, yaitu hidup rukun, tema 2, yaitu bermain di lingkunganku, tema 3, yaitu tugasku sehari-hari, dan tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Nah, nanti rincian setiap tema terdapat dalam jadwal pelajaran yang akan kami share melalui WA group di kelas. Kan kita punya WA ortu di kelas ya. Nanti akan kami share setiap jadwalnya di situ ya Bapak Ibu. Oke, sekian penyampaian materi tambahan atau kegiatan tambahan selama belajar di rumah. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti semuanya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bunda Syam. Terima kasih, Namo Buddhaya. Kamu nungguin aku ya? Itulah tadi penyampaian informasi tambahan dari Bunda Yuni. Selanjutnya kita ada di sesi terakhir. Ya. Akhirnya kita berada di sesi terakhir, sesi yang mungkin ditunggu-tunggu Bapak Ibu untuk beberapa yang akan ditanyakan. Nah, kali ini kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya melalui apa saja yang masih mengganjal di hati. Mungkin tadi penyampaian ya dari kami kurang dimengerti atau bahkan ada yang kurang, silahkan ditanyakan. Ya, harapannya bisa langsung ditanyakan di sini biar kita bisa jawab bersama, bisa luruskan bersama. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Sesuai dengan peraturan Zoom meeting tadi yang sudah saya sampaikan, yang ingin bertanya boleh mengangkat tangan atau menuliskannya di kolom chat. Baik, kami tunggu. Oke, Ibu. Mama Michelle Kirana dulu, baru mamanya Jaiden. Oh, Ibu, dari Mama Michelle ya? Mama Michelle Kirana dulu. Oke. Nanti setelah itu boleh Mama Jaiden ya. Oke. Kita langsung ke Mama Michelle, boleh pertanyaannya? Pak Anut, Pak. Udah bisa kok Anut. Sudah. Aks tuh, Pak. Halo. Bun? Iya, silakan Ibu. Sudah kedengaran ya? Ya, siap. Itu tadi kan untuk apa ini? Bentar saya lihat catatan. Untuk Zoom meeting, jadwalnya anak-anak 2A kan hari Senin dan hari Kamis. Ya. Ya. Benar. Tematik jam 9 pagi, mapelnya di hari Kamis ya. Ya. Itu kalau maksud saya ini saya mau tanya ya. Kira-kira bagi orang tua yang bekerja itu ada kebijaksanaan lain nggak? Bisa mungkin malam hari nggak?
Soalnya kan Oke. saya rasa anak-anak kan butuh pendampingan gitu. Kalau di jam 9 sampai jam 10 pagi itu saya bekerja gitu loh. Mungkin barangkali ada kebijaksanaan untuk malam hari bisa nggak? Oke. Yang ditanyakan tentang waktu ya Bu ya. Saya ada Pelaksanaan kemarin waktu. sudah ada komunikasikan ke Bunda Lydia sih, tapi kata Bunda Lydia nanti di-share di pas saat join meeting ini aja. Oke, baik. Kami tampung dulu Bu ya, nanti baru kami jawab. Oke. Soalnya Baik, terima kasih. baik. Saya tunggu ya. Makasih. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya Mama Zaidan ya tadi ya. Mama Zaidan boleh bergabung? Halo? Oh ya, sudah. Kedengaran, Bu? Ya, kedengaran. Gini, Bu. Saya ini mau minta ini. Kan nanti kan kalau misalnya anak-anak ada pertemuan Zoom, kita kan orang tua otomatis kan nggak ngikutin gitu ya. Jadi biarkan anaknya mandiri sendiri untuk belajar. Nah, khusus untuk kayak matematika, itu supaya cara mengajarnya ke anak itu sama dengan yang di guru, itu bisa enggak kita orang tua itu dikasih catatan? Karena kita kan orang tua kadang beda gitu loh dengan cara mengajarnya ke anak. Apalagi kan yang kayak semester lalu itu kan beda gitu loh. Loh kok beda dengan yang ini? Loh kok beda? Jadi anaknya bingung gitu loh. Jadi bisa nggak kita orang tua diminta untuk catatan, tapi biar kita bagaimanapun kan kita tetap ada andil untuk mengajarkan anak gitu. Jadi supaya sinkron dengan wali kelas mengajarkan gitu aja sih. Oke, baik. Jadi yang ditanyakan kesamaan mengajar orang tua dan guru metodenya ya, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih. Kami tampung dulu. Selanjutnya ada lagi. Gimana? Ada lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Apa kemungkinan masih ada yang kurang jelas? Atau sudah sangat jelas penyampaian tadi? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tinggal menunggu jawaban dari Ibu beberapa tadi yang bertanya. Bagaimana? Atau mau sambil dijawab dulu? Bunda Lydia? Baik, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini pembiasaan juga untuk menggunakan Zoom. Saya juga baru membiasakan diri nih Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar ya untuk perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mama Michelle mengenai bagaimana orang tua murid kalau tidak bisa mendampingi dalam waktu Zoom ya karena kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Jadi setiap kali pertemuan Zoom meeting kami akan melakukan recording. Jadi pertemuan Zoom yang dilakukan bersama anak-anak itu akan direcord. Jadi nanti orang tua yang tidak bisa mendampingi pada saat Zoom atau anaknya pun tidak bisa mengikuti karena fasilitasnya dibawa oleh orang tua, misalnya HP, laptop, dan sebagainya itu ada sama orang tua sehingga siswa tidak bisa mengikuti Zoom, itu nanti bisa kami kirimkan recordingnya di sore hari ya, di ketika orang tua pulang dari pekerjaannya bisa membuka recordingnya untuk bisa bersama-sama melihat kegiatan Zoom meeting yang dilakukan di pagi hari. Nah, untuk kegiatan pembelajaran itu juga kami akan mengirimkan video-video pembelajaran Bapak Ibu, jadi nanti bisa juga belajar dari situ ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mama Jaden ya tadi ya. Mama Jaden mengenai menyamakan persepsi untuk metode pembelajaran atau cara teknik yang digunakan ketika mengerjakan pelajaran khususnya matematika ya, agar sama cara mengerjakannya antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Memang ini seringkali jadi kendala ya Bapak Ibu. Saya juga kadangkala mendengar keluhan dari orang tua. Si anak ini nggak mau dikasih tahu orang tuanya, dia maunya
seperti caranya bundanya di sekolah ya, seperti itu. Jadi nanti untuk menyamakan cara teknik atau metode yang digunakan untuk pengerjaan materi atau pelajaran matematika, nanti kami akan memberikan catatan ya. Selain memberikan catatan, mungkin dari video pembelajaran juga bisa dilihat sehingga kita cara membantu mereka mengerjakannya itu bisa sama. Selain itu kami selalu membuka kesempatan juga untuk kita berkomunikasi secara langsung via WA ya Bapak Ibu. Jadi sewaktu-waktu bisa untuk menyampaikan atau menanyakan kepada kami melalui WA. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Mama Michelle dan Mama Jaden. Mungkin ada tambahan dari Bunda Yuni? Bunda Yuni ada tambahan mungkin? Untuk pertanyaan Mama Michelle dan Mama Jaden. Ya. Jadi sementara itu ya Mama Michelle dan Mama Jaden. Saya kembalikan ke Bunda Syam. Ya, terima kasih Bunda Lydia atas jawaban yang telah diberikan, penjelasan yang telah diberikan. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau nanti anaknya tidak bisa mengikuti proses Zoom meeting, karena kami akan mengirimkan recording juga beberapa pembelajaran ya, video pembelajaran ya. Itu saja. Lalu ada pertanyaan selanjutnya? Gimana? Ada lagi? Ya, karena kita bertemu secara virtual, maka diharapkan kita bisa langsung bertanya saja, tidak perlu malu ya Bapak Ibu. Atau ada di kolom chat, mungkin malu bertanya untuk secara langsung bisa menuliskan di kolom chat. Bu. Iya? Halo Bu. Ya. Bun. Mama Jaden, ya? Tadi lupa saya tanya yang metode belajarnya TIK itu bagaimana ya? Karena kan saya lihat sudah itu sebagian besar kan ada tentang komputer. Dan saya jujur saya nggak ngerti. Untuk TIK sendiri itu gimana ya? Nanti untuk yang online-nya. Ya, oke, baik. Langsung saya serahkan ke Pak Dwi ya, metode belajar untuk TIK. Oke. Pak Dwi nggak ada, Pak Dwi. Pak Dwi jadi ini duluan. Bagaimana? Langsung dijawab? Metode pembelajaran untuk TIK. Yang lain? Oke, ya. Kalau begitu saya serahkan untuk Bunda Lydia menjawab pertanyaan dari Mama Jaden. Ya, baik Mama Jaden, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana untuk teknik pembelajaran TIK ya? Jadi tadi masih ada diskusi sih antara guru TIK dengan kepala sekolah bagaimana untuk teknis pembelajaran TIK kepada siswa-siswi ya, baik itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi nanti untuk hasilnya seperti apa akan kami informasikan lebih lanjut. Nah, kemudian ada tambahan tadi yang saya lupa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika pelaksanaan Zoom meeting itu harapan kami karena ini masih kelas kecil ya, kelas 1 2 itu kelas 1 2 3 itu masih kelas apa istilahnya perlu sekali pendampingan. Kalau saya di kelas pun anak-anak seringkali ketika saya menyampaikan materi kepada mereka itu mungkin hanya berapa persen yang langsung bisa memahami dan mengerti penjelasan yang diberikan. Nah, oleh karena itu harapan kami bahwa ketika dilaksanakan Zoom meeting itu orang tua bisa mendampingi ya, kecuali memang tidak bisa karena kegiatan pekerjaan dan sebagainya ya tidak mengapa ya, tapi kalau bisa
bisa, itu ada pendampingan juga dari orang tua. Jadi ini juga sekaligus sebenarnya menjawab pertanyaan dari Mama Jaden tadi, untuk bisa menyamakan persepsi kepada siswa untuk materi yang diberikan. Ya. Jadi itu yang saya tambahkan dari penyampaian tadi. Nah, kemudian nanti di WA juga akan kami sampaikan tadi selain jadwal Zoom meeting, nanti kami akan share juga jadwal tema-tema besar, tema-tema yang akan kami sampaikan selama 1 semester. Itu nanti akan kami WA-kan kepada orang tua. Juga kalender pendidikan 2020-2021 juga akan kami share kepada orang tua. Jadi nanti bisa dilihat Bapak Ibu schedule atau waktu-waktu kapan akan dilaksanakan penilaian tengah semester, kapan akan dilaksanakan penilaian akhir semester ya. Jadi itu nanti akan kami share melalui WA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bunda Lydia. Jadi sambil menunggu ya dari diskusi oleh guru TIK sendiri bersama kepala sekolah. Nah, ini juga ada saran untuk video pembelajaran diupload di YouTube supaya tidak memberikan memori telepon. Terima kasih atas sarannya, kami terima. Semoga kita bisa sudah ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan kembali? Permisi Bunda. Boleh mengangkat tangan? Oh ya, Ibu Rikana. Oke, ya silakan Ibu. Kedengaran ya? Ada pertanyaan dari Nathan. Oke, silakan Ibu. Mama Rikana. Kenapa? Bun, Iya. Balasin yang di chat ya. saya kurang dengar. Kalau pas Zoom meeting kan harus pakai seragam sesuai harinya. Terus kalau yang misalnya kita ngerjakan tugas selain Zoom meeting, itu kan kirimkan tugas-tugasnya kan dikirim ke WA itu, terus harus ada juga pakai si siswa itu difotokan ke bundanya pakai baju seragam juga atau enggak usah ya Bun? Atau video atau foto ya? Itu aja Bun pertanyaannya Bun. Oke. Jadi pertanyaannya seragam untuk pengiriman tugas ya Bu ya? Seragam yang digunakan untuk pengiriman tugas. Boleh, Bunda Lydia? Silakan. Mama Rikana. Oke, selamat siang Mama Rikana. Salam kenal ya. Untuk pengumpulan tugas, sebenarnya seragam itu digunakan pada saat Zoom, ya. Hanya pada saat Zoom meeting saja. Jadi ketika pengumpulan tugas, bisa saja mau menggunakan seragam boleh, tapi mau menggunakan pakaian yang lain juga boleh, tapi harus yang sopan ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang itu ada pengumpulan tugas seperti video atau foto menggunakan baju istilahnya baju tidur atau pakai baju singlet, tutungan ya. Jadi itu mungkin kan kurang sopan karena ada kalanya kami share juga di media sosial. Jadi harapannya ketika mengumpulkan tugas dengan foto anak-anak itu bisa menggunakan pakaian yang sopan ya, yang rapi gitu. Mau menggunakan seragam boleh, mau menggunakan pakaian baju ya, istilahnya baju jalan lah ya, yang baju yang rapi, yang sopan untuk anak-anak. Nah, kemudian mungkin kalau ada kendala pada saat Zoom meeting kan harus pakai seragam sementara belum menjahitkan gitu ya. Misal mungkin kalau ada orang tua yang mempunyai kendala seperti itu, jadi
kami tetap menunggu. Jadi Bapak Ibu mungkin putra-putrinya bisa pakai seragam yang lama dulu. Nanti sementara itu mungkin orang tua bisa mempersiapkan diri menjahitkan pakaiannya. Jadi istilahnya kita tidak terlalu yang bagaimana ya Bapak Ibu, pakai aja dulu seragam yang sebelumnya, nggak apa-apa gitu ya. Nanti atau kalau sudah misalnya nggak muat Bunda sudah pakaian yang sebelumnya, ya pakai baju yang sopan dulu untuk Zoom meeting sambil menjahitkan pakaian yang baru gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Mama Hayden ya. Mama Rikana ya, mohon maaf Mama Rikana ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang perlu masih ditanyakan, Mama Rikana? Bagaimana Ibu? Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, ada lagi? Kita masih punya waktu 10 menit. Karena kita jam 12 akan mengakhiri kegiatan Zoom meeting kita hari ini. Jadi ayo, ingin bertanya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mama Hayden. Mama Hayden. Iya. Boleh masuk Mama Hayden? Ya. Jelas ya Bu ya suaranya? Jelas. Oke. Mau Silakan tanya, Ibu. Misalnya ketika Zoom meeting itu misalnya nih berhalangan hadir di pas jadwal yang di kelas 2B itu bisa nggak ikut ke kelas yang 2A misalnya pas jadwalnya bisa gitu. Terus ini pembelajarannya ke depan tidak ada tatap muka, belum ada rencana tatap muka atau online semua ya ini ya semuanya. Ya, Itu aja sih. Baik, ada 2 pertanyaan tadi ya Bu. Bisakah mengikuti kelas lain atau kelas sebelahnya jika waktunya tidak sempat ya Bu ya mengikuti kelas sebelahnya. Lalu apakah Zoom meeting ini akan berlaku sampai di akhir semester nanti, berlaku seterusnya selama kelas 2? Ya, akan kami jawab. Oke. Silakan untuk Bunda Yuni, boleh dijawab? Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Mama Hayden. Nah, gini Mam, untuk Zoom meeting sendiri di kelas 2B misalnya ini berhalangan ikut anaknya karena satu kendala gitu. Bunda kalau siang nggak bisa ikut, bisanya ikut di pagi Bun. Nggak apa-apa kalau mau ikut di kelas 2A, tapi tetap ya lampirkan nama dan kelasnya, kelas 2A atau 2B. Nah, tapi memang kalau seandainya tidak bisa ikut dua-duanya, kami akan tetap bagikan rekaman setiap kali ada Zoom meeting, Mam. Jadi seandainya ada Mami yang minta untuk rekaman Zoom meeting-nya akan kami berikan, karena setiap kali Zoom meeting, seperti yang sudah dibahas tadi, akan ada rekamannya. Seperti itu. Nah, yang kedua, apakah Zoom meeting ini akan berlangsung selama 1 semester ke depan, atau selama kelas 2 ini? Info terakhir hingga 1 semester ke depan, sampai di situ dulu, Mam. Nah, untuk apakah terus berlanjut sampai 1 semester, atau hanya sampai pertengahan semester, atau akan terus berlanjut sampai kelas 2, kami masih menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan. Karena Sekolah Budi Bakti sendiri untuk pertemuan dengan siswa diperbolehkan atau tidak untuk pertemuan di dalam kelas itu mengacu pada instruksi dari Dinas Pendidikan, Mami. Gitu. Oke, Mam? Ya, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nirmala. Nah, mamanya siapa ya? Maaf, saya langsung jawab. Untuk absen harian, Mam. Untuk absen harian akan tetap dilakukan. Gitu. Jadi, tadi kan ada istilahnya jika anak sakit atau apa, silakan memberitahu kepada guru mapel dan
wali kelas, gitu kan. Jadi absen harian tetap berjalan, Mam. Absen hariannya kapan, Bunda? Absen hariannya dilakukan pada saat mengikuti Zoom Meet. Nah, terus bagaimana yang tidak dapat mengikuti Zoom Meet tapi menerima rekamannya? Silahkan melaporkan diri. Jadi tetap kami anggap hadir ya, Mam ya. Oke, sudah jelas, Mami? Ya, saya kembalikan ke Bunda Syam. Baik, terima kasih Bunda Yuni atas penyampaiannya tadi. Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Tuh, bisa lagi. Mama Michelle. Ya, silakan Mama Michelle. Nggak bisa. Bun? Iya, silakan Mama Michelle. Ya, itu saya mau tanya untuk buku kerohaniannya yang di kelas 1 boleh dipakai untuk di kelas 2? Langsung jawab. Boleh, ya. Boleh ya? Untuk yang kelas 1 kemarin boleh digunakan untuk di kelas 2 lagi. Ya, jadi saya teruskan ya. Iya, Terima boleh. kasih. Kalau nggak ada, pakai buku tulis dulu boleh, Syam. Kalau memang tidak ada buku kerohanian atau sudah habis atau belum beli, boleh menggunakan buku tulis dulu. Oh, baik-baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Yang lain bagaimana? Masih ada? Apakah buku harus disampul print? Ya, benar sekali ya. Harus disampul. Sesuai dengan seperti kalau di sekolah. Tadi Jadi sudah tahu, Bu, teknis absen seharian tadi itu. Selama Zoom meeting akan ya, dilakukan. jadi tetap bukunya disampul ya Bapak Ibu. Iya, toh? Bagaimana? Ada lagi? Untuk absen seharian, Bun, apakah melalui WA? Kan kalau Zoom meeting kita lihat siapa yang hadir. Iya. Oke, Mam. Saya akan menjawab pertanyaan mulai yang ada di chat. Untuk absensi harian. Nah, Bunda, apakah absensi harian? Apakah ada absensi harian? Bagaimana untuk absensi hariannya, Bun? Apakah melalui WA? Nah, absensi hariannya kita lakukan pada saat pertemuan Zoom ya, Mam. Dan juga pada saat yang minta rekaman. Jadi yang meminta rekaman dan melaporkan diri itu yang kami absen. Nah, terus absen juga akan dijalankan pada saat pengumpulan tugas, Mam. Tadi sudah dijelaskan, pada saat pengumpulan tugas, jika terjadi keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan, maka itu akan mengurangi nilai. Di situ juga akan dihitung dalam absennya ya, Mam, dalam absen kehadirannya. Terus yang kedua, ada lagi pertanyaan, untuk PH, adakah, Bun, Zoom atau Google Form? Nah, untuk PH sendiri pasti ada, Mam. Dan teknisnya, apakah itu nanti, kalau untuk Zoom, dengan Zoom kemungkinan tidak ya, Mam ya, nggak mungkin. Nanti mungkin teknisnya akan dibuatkan lembar portofolio, atau juga dapat juga melalui link Google Form, Mam. Nanti akan kami share-kan melalui WA kelas. Tuh. Oke. Bun, kalau buku tulis kelas 1 masih banyak yang kosong, bisakah dilanjutkan atau harus buku tulis baru? Bisa banget, Mam. Sayang kalau dibuang. Digunakan kembali boleh, tapi dengan catatan sampulnya diganti ya, Mami ya, sesuai sampul kelas 2 warna pink. Gitu. Jadi Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu itu kerjain latihan aja gitu ya, Bun.
Untuk info, jadi di hari-hari berikutnya yang tidak ada pertemuan Zoom, nanti akan ada mungkin literasi ataupun latihan ataupun kegiatan praktik lainnya. Tidak sepenuhnya latihan, tenang aja, Mam. Kami nanti bisa kena semprot kalau sepenuhnya latihan. Pasti tidak sepenuhnya latihan. Mungkin kegiatan praktik atau kegiatan yang akan kami buatkan kegiatan yang memang membuat anak-anak belajar yang menyenangkan. Itu, Mami. Oke, sudah ya, Mam? Ada lagi yang masih mau bertanya? Masih ada waktu di 1 menit lagi. Oke, boleh. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya akan menambahkan sedikit tadi penyampaian dari Bunda Yuni. Jadi ketika Zoom meeting itu Bapak Ibu selain guru, baik guru tematik maupun guru mapel itu menyampaikan materi pembelajaran, itu juga pada saat itu akan dibuatkan kegiatan pembelajaran selama sepekan. Ya, jadi selama 1 minggu itu dibuatkan kegiatan pembelajaran. Seperti yang Bunda Yuni sampaikan, kegiatan pembelajaran itu bisa berupa latihan-latihan, kemudian bisa berupa anak-anak menyaksikan kembali video pembelajaran, bisa juga melalui ada kegiatan proyek atau praktik gitu ya kepada siswa-siswi. Jadi itu akan dibuatkan rincian tugasnya. Hanya tidak seperti tahun ajaran yang lalu, itu biasanya diberikan per hari ya. Kalau ini untuk tahun ajaran baru ini kita sudah buatkan untuk 1 pekan. Jadi Bapak Ibu yang mendampingi dan putra-putrinya bisa memilih kegiatan mana yang mau dikerjakan duluan ya. Mungkin lebih suka praktek dulu, mau kerjakan prakteknya dulu, boleh prakteknya dulu. Oh, saya lebih suka mengerjakan latihan-latihannya dulu, boleh latihannya dulu. Jadi untuk mengatur waktu itu kami serahkan kepada orang tua dan siswa untuk bisa mengatur waktu dengan baik, yang pasti pada saat pengumpulan atau deadline pengumpulan di hari Sabtu itu sudah selesai semua kegiatan pembelajaran selama sepekan. Bagaimana kalau mau mencicil mengirimkan tugasnya Bunda supaya tidak lupa? Kadang-kadang kan ada pengalaman yang lalu ada orang tua, saya selesai mengerjakan langsung dikirimkan saja tugasnya. Takut lupa Bunda, nggak apa-apa juga. Misalnya hari Senin setelah mendapatkan rincian kegiatan pembelajaran, kemudian karena semangat mau mengerjakan duluan, lalu sudah selesai, mau dikumpulkan, dikirim ke gurunya juga nggak apa-apa ya. Yang jelas selesainya pengumpulan terakhir adalah di hari Sabtu pukul 12 siang ya. Jadi batas waktu pengumpulannya adalah hari Sabtu pukul 12 siang. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran siswa-siswi di rumah, selebihnya dari Zoom ya. Jadi selebihnya dari Zoom itu ada tugas-tugas pembelajaran yang kami rincikan dalam bentuk nanti lembaran yang akan kami kirimkan ke orang tua melalui WA. Itu mungkin tambahan yang saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan Bunda Syam. Baik, terima kasih Bunda Yuni dan Bunda Lydia atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita berada di ujung pertemuan pada hari ini ya, mengingat ini sudah jam 12 ya. Jadi jika memang masih ada yang ingin ditanyakan, wah saya telat nih bertanyanya, boleh nanti lewat grup WA atau japri ke wali kelas masing-masing ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu. Salam untuk anak-anak, semoga sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Akhir kata, terima kasih. Selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, bye. Salut ya. Menit ya. Kan ya. Oke.
PR-nya.